kita lanjut. Kita menengok sejarah sebentar. Kita tahu doktrin jalur sutra itu seakan-akan jalur hebat. Karena mungkin banyak pejabat sekarang kemakan propaganda film Tiongkok dan berbisnis dengan Tiongkok kedalaman. Sampai budaya dan doktrin gak bisa dibedain. Jalur sutra di abad pertengahan mendadak jalurnya sepi. Kota-kota Eropa Timur dan Asia Barat yang tadinya jalur ekonomi mati hanya kurang dari 50 tahun. 50 tahun dari apa? Dari majunya dunia maritim perkapalan di abad 14 dan 15. Sehingga pada perjanjian Zaragoza, dunia dibagi oleh dua raja laut. Portugis di sisi timur, Spanyol di sisi barat. Ini kayak kita sekarang Tiongkok Amerika lah kira-kira ya. Spanyol ke Amerika Utara Selatan, Portugis ke India sampai timur jauh yaitu Nusantara. Jalur sutra kalau dengan jalur maritim atau maritim lain tersebut beda. Jalur maritim lebih powerful. Jalur sutra musnah tinggal debu sekarang. Jalur maritim yang melewati Indonesia bahkan tidak berubah sejak zaman awal dunia maritim tahun 1511. Awal puncak penjelajahan mencari dunia baru, mencari sumber bahan baku baru. Dulu rempah adalah isi dari jalur maritim yang kemudian hari disebut jalur rempah atau spice road. Adalah jalan menuju kemakmuran. Rempah Nusantara telah membawa bangsa Inggris, Belanda, Portugal ke zaman keemasan mereka. Negara Eropa makmur berkelimpahan karena rempah Nusantara. Jadi sedari awal Nusantara memang ditakdirkan menjadi global player dan menjadi pembawa kemakmuran dunia. Ketika komoditas rempah menjadi industri, kebutuhannya rupanya bisa dipenuhi oleh daerah lain di awal abad 20-an. Maka terjadi pergeseran besar di mana bukan yang di permukaan tanah yang menjadi sasaran sekarang, namun yang berada di dalam tanah, yaitu mineral bumi. Perlu diingatkan, di dalam perdagangan rempah dikatakan wilayah Maluku, wilayah Pulau Run misalnya. Jangan bayangkan kekuatan militer yang berkuasa. Sejak awal, bulognya Maluku sudah berdiri, namanya Untatang, yang membagi rata petani dan deal dengan pihak asing. Pedagang Arab, pedagang Tiongkok, sampai Portugis Inggris adalah Untatang ini. Baru ketika Belanda kemaruk, greedy, dan tamak, mereka membuang 15.000 penduduk wilayah penghasil pala tersebut, tinggal tersisa 1000-an dan ada banyak pembunuhan terjadi. Ini namanya perampokan atau state sponsor terrorism. Hasilnya diambil habis-habisan sampai jatuh nilai pala tadi, namun Belanda sudah kaya raya. VOC tepatnya kaya raya. Terus bergilir, kemudian masuklah ke komoditi lain yaitu karet, teh, kopi, coklat. Kemudian bahan baku tersebut semua akhirnya dikuasai oleh VOC. Apa pelajaran yang bisa ditangkap kali ini? Ingat, pelajaran bukan okupansi militer sejak awal, tetapi okupansi ekonomi. Jadi bagi saya, bullshit bekerja sama dengan Tiongkok dan IMF itu. Itu bullshit besar. Foreign direct investment yang ada di otak pejabat adalah pemahaman anak bangsa yang otaknya sudah terpesona oleh globalis. Ini sebenarnya penjajahan sama seperti VOC di awal masuk selama 200 tahun sampai akhir tahun 1900-an kira-kira. Di saat dunia bergeser jauh di mana rempah bukan lagi primadona tapi sumber di dalam bumi yang jadi primadona seperti minyak, gas, batu bara, dan mineral lainnya. Jadi, sekedar mengingat, apapun perusahaan asing masuk ke Indonesia menggarap, mengambil, mengelola isi bumi Indonesia, itu penjajahan. Ide ini maka saya tekankan, kalau mandat di tangan generasi muda di tahun 2024, tidak ada perusahaan tambang di Indonesia milik asing. Setidaknya 50% adalah lokal, di mana proses hilirisasi setelah tambang tadi, mineral tadi, hilirisasinya 100% lokal. Cukup sudah dibodohi oleh asing selama 300 tahun diambil rempah dan apapun yang dihasilkan oleh alam Indonesia. Namun begitu bahan baku alam di Indonesia disentuh asing dan didiamkan, artinya dua. Satu, geblek tidak paham nasionalisme. Yang kedua adalah memang kaki tangan asing.